masuk neraka juga, ngapain? Ini hebatnya Bapak kita. Maka itu sangat salah kalau orang Kristen membedakan dosa. Contohnya, gereja lembaga yang paling jahat di dunia. Kenapa? Kapan sinode membuat surat yang tembusannya ke seluruh Indonesia sampai ratusan, tergantung besar kecilnya jumlah gerejanya. Itu ketika si pendeta lagi bersalah atau berbuat benar. Cepat jawab pertanyaan saya. Ayo jawab. Kapan sinode buat surat sampai ratusan tembusan untuk seseorang yang bersalah atau yang orang benar? Nah, kurang ajar sinode. Termasuk metodis kurang ajar betul kalau baca surat seperti itu. Seharusnya yang dibuatkan surat adalah orang benar. Beritahukan ke seluruh Indonesia, ada saudaramu yang buat hebat dalam pelayanannya. Kenapa itu nggak dibuatkan surat? Setuju tidak? Mengapa hanya dosa yang kelihatan yang disurati? Yang nggak kelihatan, kenapa nggak diurus? Kalau kita mengurus dosa, urus luar dalam, urus yang kelihatan dan nggak kelihatan. Maka itu ketika Yesus berkata, jangan engkau angkat telunjuk untuk orang lain. Ngerti kata itu? Kalau kita hanya bisa melihat dosa yang kelihatan, yang di dalam bagaimana? Renungkan kata ini, saudara. Kalau kita ngurus orang berzina, ngurus orang mencuri, yang kelihatan. Nah, yang pakai KUHS tadi, berapa banyak kita berzina? Ayo. Jadi jangan pernah mengukur jenis dosa dan besar kecil dosa. Buat papa dan saudara dosa itu dosa. Saudara nggak pernah membunuh, baik semuanya. Tapi masih kecil dulu, waktu sekolah pernah pinjam pensil temanmu, sampai hari ini lupa kembalikan. Kalau nggak bertobat, masuk neraka juga. Walaupun sekarang sudah baik, ngerti hukum itu. Itulah Bapak kita. Maka itu kekristenan itu identik dengan penjara. Karena urusan kita dengan kesalahan dan dosa. Saya lanjut ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15. Sebab, sudah 15 saya lupa. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk kapan? Wah, luar biasa. Bukan lagi sebagai hamba. Dulu karyawanmu Filemon, Onesimus itu bukan lagi engkau terima sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu siapa? Ayo, saudara kita ini bajingan atau tidak sebelum jumpa Yesus? Bajingan. Mungkin sekarang juga masih nggak ada orang tahu. Betul? Tapi Yesus terima kita sebagai saudara kesayangannya. Maka kita belajar terima orang lain juga begitu. Bukan lagi sebagai hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Nah, ini mulai Paulus pasang badan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia sebagai siapa? Artinya apa? Mengerti dalam istilah teologi, Yesus Tuhan kita yang tergantung di salib dalam istilah teologi sebagai substitute kita. Betul nggak? Substitusinya pengganti kita. Gereja catat Pak, yang tidak berani jadi pengganti para penjahat, maka gereja itu nggak akan misioner. Betul tidak? Paulus menempatkan diri sebagai penjahatnya, ganti sebagai aku. Mewakili, gantikan. Aduh, itu luar biasa, hebat sekali. Maka kita harus berani. Kenapa saya berani memberi jaminan orang-orang itu? Kenapa sedikit sekali pendeta nggak berani itu? Karena nggak berani risiko. Ya gara-gara kita Filemon, saya berani pasang badan. Dan ternyata mereka kalau dikasih itu berubah. Mereka sangat berubah. Lanjut. Belum selesai ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, nah mulai kelihatan. Kira-kira mencuri Onesimus. Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Maka kalau kemarin Dr. Erlin tanya, bagaimana kalau dimanfaatkan? Maka ini jawabannya. Jangan takut dirugikan. Amin. Jangan takut dirugikan. Udah? Tanggungkanlah. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Sebab dulu belum ada komputer, jadi pakai tangan nulisnya. Lebih akurat. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena kau berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Gereja misioner kita menemukan
Pemuridan yang benar adalah apa tadi? Masa lupa. Apa pemuridan yang benar? Bagi hidup dengan proses sepegang perut. Nggak tahu ini perut ini loh, ada apa ini? Mengandung, lupa lagi. Hamil, gitu loh. Oke? Ingat, jangan ada aborsi rohani. Muridkan orang-orang itu. Lakukan saja, masuk neraka juga.